Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita melihat satu peristiwa penyembuhan pada hari Sabat. Kita tahu bersama bahwa orang-orang pada saat itu di hari Sabat mestinya mereka tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Ada banyak aturan, ada banyak ketentuan yang mereka sudah tahu begitu ya, untuk tidak boleh dilakukan. Nah, benarkah demikian bahwa di hari Sabat itu tidak boleh melakukan hal-hal yang baik ya? Sampai Yesus harus mengingatkan dan memberi contoh kepada mereka. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ketika saya coba melihat bagaimana banyak peristiwa terjadi itu di hari Sabat. Ya, ada banyak mujizat. Saya mencoba melihat begitu ya, ada beberapa peristiwa itu terjadi memang di hari Sabat. Saudara bicara tentang hari Sabat, memang itu adalah hari perhentian, ya, di mana kita diingatkan untuk mengkhususkannya memang waktu itu untuk kita boleh bersama dengan Tuhan, ya. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu satu hal yang menarik, ya. Yang kedua, saya belajar dari bagian ini adalah bagaimana kita juga belajar mengutamakan, ya, melakukan hal yang baik dibanding dengan peraturan agama yang berlaku pada saat itu, ya, menurut pemahaman mereka. Nah, karena terjebaklah mereka dengan aturan, keyakinan, kepercayaan yang selama ini diyakini begitu, sehingga mengabaikan hal-hal yang lain seperti misalnya melakukan kebaikan. Nah, yang ketiga, saya mencoba lebih melihat ya, memang ini agak berbeda dari yang biasanya. Saya melihatnya begini, Saudara. Kenapa kok sering ya terjadi mukjizat, kesembuhan, dan lain sebagainya justru di hari Sabat? Begitu. Nah, saya coba melihat bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi begitu. Nah, memang ada beberapa kisah dituliskannya di dalam Alkitab. Ada banyak mukjizat terjadi di hari Sabat. Dan saya percaya sampai hari ini ya, mukjizat juga bisa terjadi. Memang tidak ditentukan harinya, bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan tidak menutup kemungkinan di hari Minggu. Nah, Saudara, saya mau melihat begini.
bagaimana kita bisa menikmati mujizat Tuhan di hari Sabat? Yang dimana seringkali kita mengabaikan hal ini. Ya, kadang ya Senin sampai Sabtu kita itu terlalu sibuk. Banyak kegiatan, banyak hal yang kita kerjakan. Sampai seringkali kita itu mengabaikan apa yang ada di sekitaran kita. Yang padahal kalau kita melihat begitu ya, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Misalnya ketika kita datang ke gereja, kita datang ibadah, waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara memuji Tuhan, saudara akan diingatkan satu peristiwa. Saudara akan diingatkan dengan berbagai kisah dalam kehidupan, dan di sana saudara mulai menyadari bahwa iya ya, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu luar biasa loh. Saudara merasakan gak hal-hal demikian ketika saudara beribadah di hari Sabat, di hari Minggu begitu ya? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita bisa mengalami hal-hal demikian. Ketika kita coba menenangkan diri kita, kita mencoba menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, saudara, ini kesempatan buat kita ya mengalami mukjizat dari Tuhan. Mukjizat adalah sesuatu yang kita nggak bisa lakukan dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Dan Tuhan bisa mengerjakannya di tengah-tengah hari Sabat. Bagaimana kita pada saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, saat kita mendengar firman-Nya, Roh Kudus bekerja. Saya yakin dan percaya. Ada sakit, ada beban yang Tuhan juga bisa kerjakan. Tidak semua sakit penyakit, saudara, itu karena kelemahan fisik, ya, atau karena psikis. Tapi bisa juga karena pengaruh masalah kerohanian. Nah, kalau rohani kita sakit, bagaimana kita menyembuhkannya? Ya kita datang pada Tuhan. Saudara mau kasih obat apapun, ya refleksi apapun, terapi apapun, kalau masalahnya rohani, ya kita mesti selesaikan secara rohani. Ya misalnya kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu salah satunya masalah rohani. Ya, di mana kepercayaan kita? Di mana wujud kebergantungan kita kepada Tuhan? Nah, saudara, saya mau mengajak kita, mari kita nikmati ibadah Minggu hari ini, ya. Untuk kita boleh mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Tidak sedikit loh orang mengalami mukjizat di hari Sabat, jadi mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pun bisa mengalami mukjizat di hari ini. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan sedang merendra kehidupan kita. Mari alami mukjizat yang datangnya dari Tuhan. Dengan kita datang kepadanya, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita memuliakan namanya. Sehingga kita benar-benar bisa merasakan, meresapi, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan itu. Bagaimana kita mau mengalami mukjizat Tuhan kalau kita seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali mengabaikan Tuhan? Ya, kita nggak boleh egois ya. Giliran kita butuh, Tuhan harus mengerti. Tapi kita nggak mau mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita tinggalkan persekutuan, kita tinggalkan ibadah kita dengan Tuhan. Tapi kalau apa-apa, mintanya Tuhan yang campur tangan. Gimana saudara? Mari saudara, saya mau mengajak untuk kita boleh juga mengalami. Kalau di kisah Alkitab banyak orang juga mengalami kesembuhan mukjizat pada hari Sabat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua juga boleh mengalaminya. Kita di sana boleh memuji Tuhan, kita di sana boleh bersuka cita, kita di sana boleh menyenangkan hati Tuhan, dan saya yakin dan percaya ketika kita mengerjakan semuanya itu, Tuhan akan memberkati, menolong kita untuk kita boleh menikmati kemurahan dan kemurahannya. Kita boleh belajar mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita boleh belajar mensyukuri untuk apa yang sudah kita lewati bersama dengan Dia. Dan saya yakin dan percaya akan ada banyak ucapan syukur. Dan ketika kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, hati kita bersuka cita, maka ya hormon dalam tubuh kita pun akan keluar hormon-hormon yang baik, yang bisa memulihkan kesehatan jiwa kita, memberikan ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu semua Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan ibadah hari ini, tetap datang dengan penuh sukacita, alami lawatan dan mukjizat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur
Engkau memberkati kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah hari ini, biar setiap kami yang datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mengalami kasih anugerah-Mu. Terima kasih, ajar kami juga menyembah dan memuliakan nama-Mu di ibadah hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.